sama dengan pemimpin kita. Kalau diingatkan enggak juga, ya udah selesaikannya satu periode, nah berikut itu baru dikoreksi kan gitu. Nah, gitu kepada pemimpin gitu juga. Kedelapan, mencolek orang tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini memang kita sepakat bertukar jadwal dengan Ustadz Zar karena sering tidak bisa hadir. Besok saya ke Bukit Tinggi pula, nanti Bukit Tinggi, jadi makanya kita jam supaya bisa terisi pengajian kita, menjaga semangat dari jemaah. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita membahas hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Ya. Pertama, kita boleh berjalan untuk suatu keperluan yang penting. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW sholat di rumah dan pintu di depannya tertutup. Ketika saya datang minta dibukakan pintu, beliau berjalan dan membukakan pintu, kemudian kembali sholat. Aisyah mengatakan bahwa pintu tersebut ada di arah kiblat. Jadi itu boleh kalau diperlukan. Jadi kalau ada orang mendesak sepertinya niat mau masuk ke rumah kita, ya, atau ibu kita, bapak kita yang kita hormati masuk, kita dalam posisi sholat, ya, bisa kita berjalan sedikit membukakannya, itu boleh. Ya, jadi ada pemahaman kita selama ini tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Nah, itu sebetulnya tidak ditemukan dalilnya. Sepanjang itu diperlukan boleh. Ya, yang pertama. Yang kedua, menggendong anak kecil boleh. Jadi sambil menggendong anak kecil, Nabi melakukan itu. Dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, bahwa dia mendengar Abu Qatadah berkata bahwa Nabi SAW sedang sholat sedangkan Umamah, anak putri dari Zainab, anak perempuan dari Zainab binti Rasulullah SAW, dan juga putri dari Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza. Ini Umamah ini cucu Nabi, ya, berada di pundaknya. Jadi Umamah ini berada di pundak Nabi. Jika beliau rukuk, anak ini diletakkan, dan jika bangun dari sujud diambil lagi dan diletakkan di pundaknya. Jadi ya Umamah ini kakeknya kan gitu. Nah, dia mau dekat kakeknya mau sholat, nah, itu digendong. Nanti ketika sujud taruh, naik digendong lagi, nah, itu boleh. Nah, nanti para ulama mengkiaskan ini, bolehkah kita pegang sesuatu ketika sholat seperti pegang mushaf? Kan ada tuh, kita mau sholat tarawih itu 1 juz per malam, tapi nggak hafal, nggak ada yang hafal kan gitu. Nah, ya boleh. Nah, ada yang melakukan itu, pegang mushaf. Lalu yang ketiga, membunuh ular dan kalajengking
atau binatang-binatang yang memang disuruh membunuhnya. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bunuhlah oleh kalian 2 binatang hitam dalam sholat, ular dan kalajengking. Karena ini berbahaya ini, kedua binatang ini. Kalau tidak dibunuh nanti bisa membantu kita, ya. Bisa ini dia bisa kedua-duanya nih. Jadi berbahaya. Termasuk kalau masuk ke rumah kita boleh dibunuh. Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tempat dari binatang ini kan di hutan, di belukar. Nah, kita ini kan sering nih, apalagi panel. Mana panel? Nah, itu sering masuk. Nah, itu boleh dibunuh ular. Dan ada beberapa lagi binatang yang dilarang dibunuh seperti semut kayak itu. Kalau dia mengganggu, sebaiknya diupayakan diusir, bukan dibunuh. Keempat, kita boleh menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. Jadi boleh menoleh, memberikan isyarat kalau itu diperlukan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW menderita sakit, lalu kami sholat di belakang beliau yang sholat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau menoleh dan melihat kami berdiri. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kami untuk duduk, lalu kami pun duduk. Jadi boleh untuk keperluan. Kelima, memberikan isyarat untuk menjawab salam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menuju Kuba untuk sholat di sana. Nah, jadi Nabi biasa pergi hari Sabtu ke Kuba itu, masjid pertama yang didirikan itu. Jadi Sabtu beliau biasanya berjalan atau naik onta 5 kilo dari Makkah itu. Salat di sana. Tak lama kemudian datanglah orang-orang Ansar dan mengucapkan salam kepada beliau yang sedang melakukan salat. Lalu aku berkata pada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam ketika mereka memberi salam kepada beliau padahal beliau sedang salat? Dia berkata, beliau memberikan isyarat seperti ini. Dia membukakan telapak tangannya. Nah, jadi gitu. Ia jadikan bin Aun atau perawi hadis pun membuka telapak tangannya. Ia jadikan bahagian dalamnya menghadap ke bawah dan bagian luarnya ke atas. Bagian dalamnya menghadap ke bawah, bagian luarnya ke atas. Jadi gini. Oke. Nah, itu boleh kita memberikan isyarat. Jadi bisa saja kalau anak-anak ribut, ya dia menoleh ke kita, begini kan boleh. Nah, isyarat. Keenam, tasbih dan bertepuk tangan. Mengucapkan tasbih bagi anak-anak dan bertepuk tangan bagi wanita jika terjadi sesuatu dalam sholat. Jadi imamnya salah, keliru. Bagi laki-laki ucapkan subhanallah, bagi perempuan tepuk tangan. Wahai manusia, kata Nabi, kenapa jika terjadi sesuatu dalam sholat kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk wanita. Barang siapa menemukan kejadian dalam sholatnya, hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mendengarnya ketika ia berucap subhanallah, melainkan ia telah berpaling. Jadi itu isyarat. Jadi kalau salah subhanallah,
bagi wanita bertepuk tangan. Ketujuh, membetulkan imam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu salat lalu membaca surah dan bacaannya bercampur atau keliru. Ketika selesai, beliau berkata kepada Ubay, "Apakah engkau salat bersama kami?" Ubay menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Lalu apakah yang menghalangimu untuk membenarkan bacaan tadi?" Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang hafal Al-Quran dan juga bagus bacaannya. Inilah nanti sahabat yang ditunjuk oleh Umar menjadi imam sholat tarawih. Setelah sejak zaman Nabi, sholat tarawih itu hanya 3 malam kan. Malam keempat Nabi tidak berjamaah lagi. Masa Abu Bakar juga tidak. Masa Umar diadakan lagi berjamaah seperti kita. Nah, itu imamnya Ubay bin Ka'ab ini. Jadi Nabi merasa keliru bacaannya, tapi tidak ada yang membetulkan. Setelah selesai sholat, dia lihat Ubay, "Kamu ikut tadi sholat dengan saya?" "Iya." "Kenapa enggak diperbaiki bacaannya tadi?" Ya gitu. Jadi boleh memperbaiki bacaan imam. Tapi momennya gini, kita sudah perbaiki, imam tuh tidak nyambung juga kan gitu. Ya biarkan saja, jangan nanti ribut pula. Berkali-kali diperbaiki, berkali-kali pula salah. Ya udah. 3 kali sudah, diam saja. Begitu juga kalau imam tuh salah, umpamanya sujudnya atau apanya yang salah, berkali-kali diingatkan, salah juga. Nah, biarkan saja dulu. Nanti salam baru dikoreksi. Kalau salahnya satu rakaatnya kurang 1, ya sholat lagi kita tambah 1 rakaat. Ya. Lalu kemudian nanti sampai tahiyat lagi, salam, lalu sujud sahwi 2 kali, salam lagi. Gitu. Kalau sudah berkali-kali diingatkan, tidak juga nyambung kan gitu. Sama dengan pemimpin kita, kalau diingatkan enggak juga, ya udah selesaikan 1 periode, nah berikut itu baru dikoreksi kan gitu. Nah, gitu kepada pemimpin gitu juga. Kedelapan, mencolek orang tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku menyelonjorkan kakiku pada kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Jika sujud, beliau mencolekku dan aku pun mengangkatnya. Jika beliau berdiri, aku menyelonjorkan lagi." Nah, jadi Aisyah ini tidur di depan Nabi. Kalau Nabi mau sujud, kena kakinya, dicolek, nah digesernya. Gitu. Pertama karena rumah Nabi itu memang sempit ya. Nah, ke-9, menahan orang yang ingin lewat di depan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap ke sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, kemudian seseorang hendak lewat di depannya, maka doronglah pada lehernya, dan jika dia menolak, maka perangilah, lawanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah setan." Jadi gini maksudnya, kalau kita punya batas sutra ya, ada batas ya. Kita sholat ada batasnya seperti ini, atau kita taruh batas di situ ya. Itu kan sudah diperuntukkan, itu tempat sholat kita gitu ya. Nah, orang lewat, boleh kita tahan, ya kita tahan gini. Tapi tidak usah keras juga, nanti tidak enak juga kayak gitu. Tahan gitu. Nah, kalau dia
melawan juga itu boleh diperangi, boleh, bukan berarti harus. Karena dia itu setan. Orang sholat kok diganggu kan gitu. Kecuali kayak di Masjidil Haram itu tuh tidak ada sutrohnya kan gitu ya. Ini bebas saja, nggak ada tempat khusus. Jadi kalau kita nggak ada tempat khusus, nggak pula kita batasi. Orang lewat, iya tidak usah ditolak pula, karena kita tidak terlindungi tempat sholat kita kan gitu. Tapi kalau sudah terlindungi orang lewat, baru kita boleh. Saya melihat orang ini tidak memberi batas, tapi dia menolak juga. Itu salah dia. Kalau di Masjidil Haram karena situasi tidak diberlakukan ini. Bagaimana kalau semua orang menolak? Bisa macet tuh. Orang mau lewat kan gitu. Jadi kalau di sana biasa saja kita sholat gini, orang lewat di depan hidung kita. Karena begitu keadaannya. Jadi ini jangan ditafsirkan secara emosional ya. Oh, mau sedang sembahyang mau gaduh-gaduh. Nampak radikal. Jangan seperti itu. Kesempatan pula dia gitu. Keras-keras gitu. Ini kadang-kadang memahaminya secara emosional seperti itu jadinya. Ke-10 menangis boleh. Nabi dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, tidak ada seorang penunggang kuda pun di antara kami pada hari perang Badar melainkan Al-Miqdad. Aku tidak melihat seseorang pun di antara kami melainkan sedang tidur malam, kecuali Rasulullah SAW. Beliau salat sambil menangis di bawah sebuah pohon hingga subuh. Ini kan perang Badar, perang pertama. Nabi membawa 314 orang pasukan, itulah yang ada. Cuma satu penunggang kuda dari 300 itu, beberapa ekor onta. Sementara lawannya 1.300 onta, 300 kuda, 300 penunggang kuda, lainnya onta 700. Itulah yang akan dilawan. Jadi Nabi itu salah satu doanya, ya Allah, inilah kalau engkau tidak tolong pasukan ini, siapa lagi yang akan mendengar dakwah. Itulah Nabi itu berdoa sampai subuh, menangis gitu, supaya diberi pertolongan pasukan yang lemah ini. Akhirnya kan menang. Satu ekor kodanya lawan 300 kan gitu. Ini dalam ayat dikatakan, jika dibacakan kepada mereka ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujada, maka tersungkur bersujud sambil menangis ya. Kemudian Syekh Sabiq berkata, ayat ini juga mencakup bagi orang yang sholat dan selainnya. Jadi orang yang tidak sholat pun boleh menangis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Meludah di baju atau mengeluarkan sabut tangan dari baju boleh, dalilnya telah disebutkan di atas. Jadi kita umpamanya mau meludah, kalau pergi keluar kan batal. Boleh kalau kita lagi batuk gitu bawa sapu tangan, meludah sapu tangan atau tisu masukkan ke sini. Boleh. Itu gerakannya kan banyak, tidak masalah. Daripada kita mendahak ditelan pula. Alah jajok orang sebalah kan gitu. Itu lebih mengganggu daripada kita mendahak kelihatan keluarnya terdengar oleh orang, tapi dimasukin itu orang tidak jajok lagi kan, tidak jelas tuh. Tapi kalau ditelan tuh orang geli. Jadi
Itu beberapa dalil Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa di dalam sholat ada beberapa gerakan-gerakan yang dibolehkan. Sepanjang gerakan itu perlu, baik berkaitan dengan sholat ataupun berkaitan dengan luar sholat, seperti bahaya dari binatang-binatang dan sebagainya, itu boleh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan sholat. Oke, banyak maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.